Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, sebelum kita mulai kisah yang penuh haru ini, mari bersama-sama kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hari ini mungkin akan membuat hati kalian terenyuh dan mata kalian berkaca-kaca. Bayangkan jika kalian adalah seorang ayah tunggal, membesarkan anak kecil dengan penuh keterbatasan. Lalu suatu hari menerima undangan pernikahan dari mantan istri yang telah lama meninggalkan kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Datang dan mengucap selamat? Atau hanya diam dan menyimpan luka? Namun, bagaimana jika anak kalian yang masih kecil terus menyebut nama ibunya yang telah lama pergi? Dan kalian tahu, satu-satunya cara membuatnya tenang, hanyalah dengan melihat wajah sang ibu sekali saja? Kisah ini bukan sekadar tentang cinta yang kandas. Ini tentang harga diri, perjuangan, dan kejutan di balik tas ransel seorang kuli bangunan yang disangka tak berarti. Matahari pagi belum sempurna muncul ketika seorang pria paruhbaya keluar dari gang sempit, memikul ransel butut dan menggendong bocah kecil yang tampak pucat. Pria itu bernama Rino, seorang kuli bangunan yang tinggal di bilik sempit belakang proyek. Anak yang digendongnya, Arka, baru berusia 5 tahun. Tubuhnya lemah karena demam tinggi sejak 2 malam terakhir. Tapi sejak pagi buta, ia terus mengigau, memanggil satu nama yang tak pernah disebut sebelumnya. Ibu, ibu, mau ketemu ibu. Gumamnya lemah, dengan nafas tersengal. Rino menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat membuka lipatan surat undangan yang semalam ia temukan di depan pintu kamar kontrakannya. Undangan pernikahan milik Della, mantan istrinya. Rino masih ingat aroma parfum mahal itu, tinta emas di undangan, dan nama-nama yang kini terasa asing. Della akan menikah lagi. Bukan kabar baru, tapi baru kali ini ia merasa sesak. Takdir seolah menamparnya dengan telak. Istrinya dulu meninggalkannya saat kecelakaan kerja menimpanya 4 tahun silam. Saat tubuhnya lumpuh sementara dan proyek berhenti membayarnya. Di saat itulah Della pergi, membawa sebagian harta kecil mereka, tanpa pernah menoleh kembali. Sejak saat itu, Arka, yang kala itu masih bayi, dibesarkan oleh Rino seorang diri. Sekarang, Della akan menikah lagi, dengan pria kaya, katanya, dan tanpa pernah datang melihat anaknya, tanpa satupun pesan selama bertahun-tahun. Tapi Arka yang demam itu, memanggilnya. Seolah jiwanya sedang mencari bagian yang hilang. Rino pun memutuskan, kalau ini bisa membuat anakku tenang, aku akan datang. Walau hanya untuk sekadar melihat ibunya dari kejauhan. Jam 9 pagi, Rino tiba di sebuah gedung pernikahan mewah di pusat kota. Sebuah tenda besar terpasang dengan megah. Mobil-mobil mewah berjajar di halaman. Para tamu memakai jas dan kebaya mahal. Dan di antara kerumunan itu, Rino melangkah masuk, berkaus lengan panjang pudar dan celana proyek lusuh. Sandal jepitnya sudah hampir putus. Ranselnya menggantung berat di punggung, dan Arka masih terlelap dengan keringat dingin di dahinya. Beberapa tamu mulai memperhatikannya. Itu siapa? Bisik seorang wanita berkerudung anggun. Lihat bajunya. Kayak orang baru kelar kerja kasar. Mungkin dia salah masuk tempat. Ini bukan lokasi pembagian sembako. Sambung yang lain sambil terkikik pelan. Rino menunduk. Ia tidak menyangka kedatangannya akan mengundang perhatian sebanyak ini. Ia hanya ingin berdiri di sudut ruangan, menggendong Arka, dan berharap Della melihat mereka, walau sekilas. Tapi takdir berkata lain. Seorang panitia berpakaian jas hitam mendekatinya, menepuk bahunya pelan. Maaf Pak, undangannya boleh saya lihat. Rino menyodorkan kertas lusuh itu. Pria itu membacanya, lalu tersenyum kaku. Bapak, tamu dari pihak mana ya? Sepertinya, bukan dari daftar VIP. Maaf, area ini khusus keluarga dan undangan utama. Rino hanya mengangguk pelan. Ia memaklumi. Namun sebelum ia menjawab, suara dari belakang membuat suasana berubah. Itu dia. Seorang wanita berseru pelan. Della, berdiri di tangga masuk, bersama seorang pria gagah berjas putih, calon suaminya.
Rino. Della nyaris tak percaya. Air mukanya mendadak tegang. Ia melangkah perlahan ke arah Rino, mencoba tetap tenang di hadapan tamu-tamu yang mulai memperhatikan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bisik Della tegas, tapi masih dengan senyum palsu di bibirnya. "Aku tak minta apa-apa. Arka, hanya ingin melihatmu." Ia demam, dan sejak tadi malam memanggil ibunya, kata Rino tenang. Della menatap bocah itu. Tangannya gemetar. Ia tak siap, tak ingin mengakui bahwa bocah itu adalah darah dagingnya sendiri. Ia membalikkan badan dengan cepat, mencoba kembali ke pelaminan. "Sudahlah, kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri di sini. Bawa anakmu pergi." Kata-kata itu menusuk jantung Rino. Tapi ia tak bergeming. Ia tetap berdiri di sana, menggoyang pelan tubuh kecil yang mulai menggigil. Seorang panitia mendekat lagi. "Pak, saya mohon, jangan mengganggu jalannya acara. Kalau Bapak tidak diundang secara resmi, sebaiknya keluar saja." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu yang menyaksikan dari jauh. "Kasihan, mungkin ngarep dikasih sumbangannya. Atau jangan-jangan, dia mau ngaku anak itu dari mantennya." Astagfirullah, ini beneran sinetron, ya Allah. Rino menarik napas dalam-dalam. Dalam diam, ia membuka tas ransel lusuhnya. Perlahan, ia mengeluarkan sebuah map coklat tebal dan sebuah foto usang. Beberapa orang mulai memperhatikan. Ada rasa penasaran. Bahkan beberapa tamu mulai merekam diam-diam. Tapi Rino tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di kursi kosong paling ujung ruangan, mengayun perlahan tubuh anaknya. Hatinya remuk. Tapi ia tahu, waktunya belum tiba. Map coklat itu berisi lembaran-lembaran rahasia, yang selama ini hanya ia simpan karena tak ingin mempermalukan siapapun. Tapi jika kehormatan anaknya diinjak, maka semua akan berubah. Dan hari itu, map itu akan membuka jalan menuju klimaks yang tak seorang pun duga. Della berdiri kaku di pelaminan. Meski wajahnya masih terhias make-up sempurna, tapi matanya tak bisa membohongi. Ada kepanikan, ketakutan, dan rasa malu yang menyembur naik dari dadanya. Ia menoleh ke arah calon suaminya, Haris, seorang pengusaha muda dari keluarga terpandang. Haris memasang senyum sopan, namun gerak matanya menunjukkan satu hal, curiga. Siapa dia sebenarnya? Del? Jangan bilang dia cuma orang kampung yang pernah kamu tolong. Gumam Haris di telinga Della, nyaris tak terdengar. "Aku akan jelaskan nanti." Aku nggak nyangka dia bakal muncul," jawab Della tergagap. Sementara itu, di ujung ruangan yang mulai ramai dengan suara-suara sumbang, Rino tetap duduk dengan Arka di pangkuannya. Bocah itu mulai membuka mata, menatap langit-langit gedung yang dipenuhi lampu gantung kristal. Matanya sayu, keringat dingin mengalir di pelipis. Tiba-tiba, dengan suara lirih dan hampir tidak terdengar, Arka berbisik, "Itu, ibu ya, Pah?" Rino memandangi putranya. Matanya merah, tapi tetap tenang. "Iya, Nak, itu ibumu," ucapnya pelan, seraya mengelus rambut anaknya. Mata Arka berbinar sesaat. Tangannya yang kecil menggapai-gapai lemah ke arah pelaminan. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Rino pun berdiri perlahan, mendekap Arka erat, lalu bangkit dengan hati-hati. Ia berjalan menuju arah pelaminan, melangkah pelan melewati tamu-tamu yang kini mendiamkan tawa mereka dan menunggu adegan berikutnya. Beberapa mata berkedip cepat. Beberapa ponsel terangkat ke udara. Situasi berubah menjadi seperti adegan film. Namun sebelum Rino sampai di depan pelaminan, seorang pria bertubuh kekar, mengenakan jas pelayan gedung, menghadangnya. "Maaf, Pak. Saya harus meminta Bapak keluar dari area utama. Ini permintaan dari pihak keluarga pengantin. Aku tidak ingin mengganggu. Aku hanya ingin anak ini bisa melihat ibunya. Walau cuma sekali," kata Rino. Suaranya bergetar, tapi tetap tenang. Pria itu tampak ragu. Tatapan Arka yang lemah, tubuh kecilnya yang pucat, dan peluh yang membasahi wajahnya, membuat suasana menjadi canggung. Saat itulah, suara kecil itu terdengar lagi, kali ini lebih nyaring.
Ibu! Ibu! Tangisan lirih dari bocah 5 tahun itu menggema di tengah ruangan pesta mewah. Semua mata kini tertuju pada Arka. Bahkan suara musik pengiring pernikahan tiba-tiba berhenti. Della berdiri terpaku. Matanya membelalak menahan tangis. Hatinya seolah diremas dari segala arah. Arka yang dulu ia tinggalkan saat bayi, kini berdiri di depannya, memanggil dengan suara lirih, seolah mengutuk dosa-dosa yang ia coba sembunyikan selama bertahun-tahun. Rino tak berkata apa-apa. Ia hanya mendekat 3 langkah, cukup untuk Arka bisa melihat ibunya. Namun tiba-tiba, suara lantang terdengar dari tengah kerumunan. "Heh, kalau anak itu memang anakmu, kenapa kamu nggak datang waktu sidang dulu? Kenapa kamu baru muncul pas pernikahan mantanmu?" Itu suara Pak Surya, paman dari pihak Della. Tangan kanannya menunjuk tajam ke wajah Rino. "Jangan-jangan kamu cuma cari panggung. Mau cari sensasi demi viral, ya? Dasar pembohong." Beberapa orang mulai berbisik lagi. Ada yang mengangguk, ada yang mulai ragu. Namun Rino tetap berdiri tegak. Ia membuka map coklat yang sejak tadi ia genggam. "Kalau bukan karena anak ini terus-terusan memanggil ibunya, aku tidak akan pernah datang. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi karena anakku dilecehkan di depan umum, aku harus bicara." Tangannya gemetar saat mengangkat selembar dokumen. Ini adalah surat hak asuh dari pengadilan, lengkap dengan hasil tes DNA. Nama Della tercatat sebagai ibu kandung Arka. Bahkan sidang ini digelar tanpa kehadiran Della karena ia menolak datang. Semua arsip bisa dicek di pengadilan agama. Dokumen itu dilempar pelan ke arah meja prasmanan. Kertas-kertas itu berhamburan, membuat beberapa tamu kaget dan mendekat. Ini bukan drama. Ini kenyataan. Della jatuh terduduk di pelaminan. Make up mahalnya mulai luntur oleh air mata yang tak tertahan. Haris, calon suaminya, hanya menatapnya tajam. "Kamu bohong padaku, Della. Katamu kamu belum pernah punya anak," ucap Haris dengan suara tertahan, tapi penuh kemarahan. Della menangis keras. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya lemas. Suasana pernikahan yang semula megah berubah menjadi kacau. Beberapa tamu meninggalkan tempat. Beberapa lain sibuk memvideokan dan mengunggah ke media sosial. Dalam waktu hitungan menit, nama Della dan Rino mulai jadi topik di WhatsApp grup warga dan story Instagram. Tapi Rino tidak peduli. Ia hanya melihat mata anaknya. "Sudah cukup, Arka. Kamu sudah lihat ibumu, kan?" Bocah itu tersenyum lemah, sebelum akhirnya tertidur di pelukan Rino. Pria itu berbalik dan melangkah pergi, melewati semua sorot mata yang tak lagi menghina, tapi kini membisu dalam rasa bersalah dan malu. Tepat sebelum Rino keluar dari pintu gedung, seseorang memanggilnya. "Pak Rino, tunggu." Itu suara Haris. Pria gagah yang tadinya berdiri di samping Della kini mendekat. "Apa yang Bapak lakukan hari ini? Tidak semua pria bisa melakukannya. Saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Tapi saya tahu satu hal. Bapak lebih laki-laki daripada siapapun yang saya kenal." Haris mengulurkan tangannya. Rino tidak menyambut. Ia hanya tersenyum, menunduk, dan berkata, "Aku bukan siapa-siapa, Mas. Aku cuma ayah dari anak kecil yang cuma pengen ketemu ibunya." Kemudian ia pergi, meninggalkan pesta yang kini tak lagi punya arti apa-apa. Angin sore mulai bertiup lembut saat Rino keluar dari gedung pernikahan mewah itu. Langkahnya pelan, namun pasti. Di punggungnya, ransel lusuh itu bergoyang seiring gerakan tubuhnya. Di pelukannya, Arka masih tertidur. Wajah kecil itu tampak damai, seolah baru saja melewati badai dan kini menemukan langit yang teduh. Namun Rino tahu, badai itu belum benar-benar berlalu. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi di dalam tadi, hanyalah awal dari perubahan besar. Saat Rino tiba di halte bus tua di pinggir jalan, ia duduk di bangku kayu yang retak dan menghela napas dalam. Tangannya menepuk lembut punggung Arka. "Maafkan ayah ya, Nak. Kalau tempat ibu kamu ternyata bukan tempat yang hangat," gumamnya pelan. Dari jauh,
Beberapa orang yang tadi menghadiri pesta pernikahan tampak saling berbisik, menunjuk-nunjuk ke arahnya. Ada yang sudah melihat video singkat dari tamu undangan. Ada yang langsung menyebarkannya di media sosial. Dalam waktu singkat, nama Rino dan Della menjadi buah bibir. Namun Rino tetap tenang. Ia tahu, bukan pujian atau perhatian yang ia cari. Hanya satu, keadilan untuk Arka. Sementara itu di dalam gedung, suasana menjadi makin tak terkendali. Della menangis di ruang rias, dikelilingi keluarga yang mulai mempertanyakan semuanya. Apa maksudmu menyembunyikan anakmu sendiri, Del? Bentak ibunya, Bu Lestari. Aku malu. Aku nggak sanggup. Aku takut Haris gak mau nikah sama aku kalau tahu aku pernah punya anak. Apa kamu pikir anak itu tidak akan tumbuh besar? Tidak akan menanyakan siapa ibunya. Suara-suara itu menggema di ruang sempit. Haris berdiri di pintu, tak lagi berkata apa-apa. Ia memandang Della dengan tatapan kosong, lalu pergi tanpa pamit. Pernikahan itu bubar. Bahkan sebelum ijab kabul benar-benar diucapkan. Di sisi lain kota, malam menjelang. Rino mengendong Arka ke sebuah rumah kontrakan sempit di belakang proyek bangunan. Tempat itu hanya berukuran 3x4 meter, dengan dinding triplek dan lampu temaram. Di sudut ruangan, ada kasur tipis dengan selimut robek, dan satu meja kecil berisi buku gambar milik Arka. Rino meletakkan anaknya perlahan di kasur. Namun malam itu berbeda. Arka terbangun, demamnya mulai reda. Ia menatap ayahnya dengan mata bening. Ayah, ibu tadi cantik, ya? Ucapnya polos. Rino tertegun. Hatinya teriris. Tapi ia mengangguk. Iya, nak, ibumu cantik sekali. Arka tersenyum. Lalu ia menunjuk ke arah tas ransel ayahnya. Di tas itu, ada mainan baru nggak? Rino tersenyum lebar, lalu membuka ransel bututnya. Tapi bukan mainan yang ia keluarkan. Rino mengeluarkan selembar foto, lusuh tapi masih jelas. Terlihat wajah Della, sedang menggendong bayi Arka di rumah sakit 5 tahun lalu. Senyum mereka saat itu masih murni. Rino lalu mengambil sebuah buku tabungan dan segelintir dokumen. Ayah bawa ini, nak, uang tabungan kita, tanah warisan yang sudah ayah balik nama atas nama kamu, dan ia mengangkat satu berkas terakhir. Surat permohonan beasiswa penuh yang dikabulkan universitas swasta buat kamu kelak kalau sudah besar. Arka memandang semuanya dengan mata polos. Itu buat Arka. Rino mengangguk. Semua ini ayah kumpulkan buat kamu. Walau ayah cuma kerja jadi kuli bangunan, tapi ayah nggak mau kamu dihina karena ayahmu miskin. Bocah itu tiba-tiba memeluk ayahnya erat. Aku sayang ayah. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, air mata Rino jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun kisah ini belum berakhir. Besok paginya, telepon genggam Rino berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia nyaris tak mengangkatnya, namun suara di ujung sana membuatnya terdiam. Pak Rino, saya dari redaksi TV Nasional. Kami ingin mengundang Bapak dan putra Bapak hadir dalam program spesial Hari Ayah minggu depan. Kisah Bapak menginspirasi banyak orang. Video semalam sudah viral di mana-mana. Boleh kami wawancara? Rino terdiam. Tak pernah terpikir olehnya bahwa kejadian memalukan semalam justru membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sore harinya, satu mobil sedan hitam berhenti di depan kontrakan kecilnya. Seorang pria berkemeja putih turun, memperkenalkan diri sebagai pemilik perusahaan properti besar yang melihat video itu dan ingin memberikan bantuan. Bapak Rino, kami sedang mencari kepala lapangan yang jujur dan bertanggung jawab untuk proyek kami berikutnya. Gaji Bapak nanti lebih dari cukup untuk menyekolahkan Arka di tempat terbaik. Rino membeku. Apa maksud Bapak? Ransel butut Bapak menyimpan nilai yang bahkan lebih mahal dari mobil saya, Pak. Yaitu, harga diri dan cinta seorang ayah. Dan malam itu, saat Arka tertidur, Rino memandangi wajah anaknya dalam diam. Ia tahu, apapun yang terjadi kemarin, semua tidak sia-sia. Karena dari hinaan,
lahirlah kehormatan. Dari luka, muncul kekuatan. Dan dari ransel butut seorang kuli bangunan, lahirlah cerita yang membuat semua orang membisu. Pagi itu, udara terasa berbeda. Di sudut kota, rumah kontrakan kecil milik Rino yang biasanya sunyi mendadak ramai. Seorang jurnalis perempuan datang lebih awal dari jadwal, membawa kamera dan seorang kameramen untuk merekam cerita hidup seorang ayah yang kemarin menjadi perbincangan seluruh negeri. Pak Rino, mohon maaf mengganggu pagi-pagi. Kami dari program televisi, Lentera Kehidupan, ujar wanita muda itu sambil tersenyum sopan. Rino sempat ragu membuka pintu, tapi ketika melihat Arka berlari kecil menyambut tamu dengan celotehan polos, ia mengangguk. Masuk aja, Bu. Rumah saya cuma begini. Wawancara berlangsung sederhana. Tak ada latar mewah, tak ada sofa empuk atau lukisan mahal di dinding. Hanya suara kipas tua yang berderit dan cahaya pagi yang masuk dari lubang ventilasi. Namun justru dari kesederhanaan itulah, kisah Rino mengalir dengan jujur dan menyayat hati. Apa yang Bapak pikirkan saat datang ke pesta pernikahan mantan istri dengan membawa anak Bapak? Tanya jurnalis itu. Rino terdiam sesaat. Ia menatap Arka yang sedang menggambar gunung di lantai. Yang saya pikir, cuma satu, anak saya ingin lihat ibunya. Walau ibunya tak lagi menginginkan kami. Saya cuma ingin Arka tahu, dia tidak sendirian di dunia ini. Sang jurnalis mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan tas ransel itu, Pak Rino, isinya kemarin membuat semua orang syok. Bagaimana Bapak bisa menyimpan semua dokumen penting itu? Rino tersenyum kecil. Ransel ini, dulunya saya pakai bawa semen, meteran, dan cetakan bata. Tapi sejak Della pergi dan saya harus urus anak sendirian, isinya berubah. Jadi tempat saya simpan semua harapan hidup kami. Wawancara itu tayang 2 hari kemudian. Dan hanya butuh 1 malam, kisah Rino menjadi viral. Media sosial penuh dengan potongan video saat Rino berdiri di pelaminan, saat Arka memanggil, Ibu, dengan suara lirih, dan saat Rino menunjukkan dokumen hak asuh di depan tamu yang terdiam. Komentar netizen pun membanjiri lini masa. Ayah terbaik sepanjang masa. Dulu kami hina kuli, sekarang kami hormat. Dari ransel usang keluar kehormatan. Sementara itu di rumah keluarga Della, situasi berbalik 180 derajat. Della dikurung oleh rasa malu. Ia tak lagi keluar rumah. Teleponnya terus berdering, namun semua isinya hanya satu, celaan, cibiran, dan kekecewaan. Ibu, kenapa Della sembunyikan anak kandung sendiri? Bentak ayahnya. Kita dari keluarga terhormat. Tapi sekarang, semua hancur hanya karena satu kebohongan. Della menangis di kamarnya. Semua rencana hidupnya sirna. Haris, calon suaminya, tak pernah lagi menghubunginya sejak hari itu. Rencana bulan madu ke Turki batal. Nama baik keluarga tercoreng. Namun rasa yang paling menyiksa bukanlah cibiran dari luar, melainkan bayangan wajah kecil Arka, yang memanggilnya, Ibu. Dengan suara lemah, itu yang terus berputar di kepalanya siang malam. 1 minggu berlalu. Rino kini sudah bekerja sebagai kepala lapangan di proyek bangunan milik perusahaan properti ternama. Hidupnya mulai membaik. Ia masih mengenakan helm kuning dan sepatu karet. Tapi kini ia memegang blueprint dan bicara langsung dengan arsitek. Arka mulai masuk taman kanak-kanak. Ia tampak lebih ceria, dan bahkan kini bisa membaca huruf-huruf di papan jalan. Namun suatu sore, saat mereka berdua pulang dari membeli nasi bungkus, seseorang berdiri di depan pintu rumah kontrakan mereka. Wanita berjilbab abu-abu, dengan wajah pucat dan mata sembab. Della. Rino berhenti. Arka pun ikut berhenti. Menatap lekat sosok yang selama ini hanya dikenalnya lewat mimpi. Maafkan aku, ucap Della lirih. Air matanya jatuh membasahi kerudung. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, izinkan aku bicara pada anakku, sekali saja. Rino memeluk bahu Arka. Arka, ini ibumu. Bocah itu menatap dengan tatapan bingung. Ia maju perlahan. Tangannya kecilnya menggenggam ujung gamis Della, lalu berkata,
"Ibu, kenapa ninggalin aku dulu?" Pertanyaan itu seperti tombak yang menusuk dada Della. Ia tak bisa menjawab. Hanya bisa memeluk Arka erat dan menangis sejadi-jadinya. Hari itu menjadi titik baru. Della tidak langsung diterima begitu saja. Tapi ia mencoba menebus segalanya. Datang tiap akhir pekan, mengantar makanan, dan pelan-pelan menanam kembali benih cinta seorang ibu. Rino pun tak membenci. Ia tahu, dendam tidak akan membesarkan Arka. Yang Arka butuhkan, bukan dua orang yang saling bermusuhan, tapi dua orang dewasa yang rela saling menurunkan ego demi seorang anak. Dan suatu hari, ketika Arka berlari ke arah sekolahnya, ia menoleh dan berkata, "Ayah, Ibu, lihat aku lari, ya." Rino dan Della berdiri berdampingan. Tak lagi sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang tua yang akhirnya belajar bahwa cinta sejati bukan soal bersatu, tapi soal bertanggung jawab atas yang pernah dilahirkan bersama. Rino menatap tas ranselnya yang kini tergantung di dalam rumah. Tak lagi usang, karena sudah diganti baru. Tapi ia tetap menyimpannya. Karena dari ransel itulah, semuanya bermula. Pagi itu, Rino datang ke proyek lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menyembul di balik bangunan-bangunan tinggi, tapi lapangan konstruksi sudah ramai dengan suara mesin dan pekerja yang bersiap. Rino berdiri tegak di atas lantai 2 bangunan yang belum jadi, mengenakan helm putih dengan seragam lapangan yang rapi. Tidak ada lagi kaos lusuh dan sandal jepit. Ia kini seorang mandor, disegani anak buahnya, dihormati manajemen. Namun pagi itu bukan hari biasa. Beberapa menit kemudian, mobil hitam berhenti di depan proyek. Dari dalamnya keluar seorang wanita berpakaian formal, dengan kamera dan mikrofon di tangan. Wartawan dari stasiun TV nasional kembali datang, bukan hanya untuk merekam kisah inspiratif, tapi karena Rino terpilih sebagai penerima penghargaan Ayah Teladan Nasional. "Pak Rino," sapa wanita itu sopan. "Kami ingin memberitakan kabar besar ini langsung dari lokasi kerja Bapak." Semua mata kini tertuju pada Bapak. Banyak yang ingin tahu, siapa sebenarnya Rino sebelum jadi viral? Rino hanya tersenyum. Saya hanya tukang. Tapi saya percaya, satu-satunya bangunan yang paling penting untuk saya jaga adalah hati anak saya." Kalimat itu langsung menjadi kutipan viral di media sosial keesokan harinya. Bangunan paling penting bukan gedung tinggi, tapi hati anak sendiri Rino, kuli bangunan. Berita tentang penghargaan itu menyebar dengan cepat. Undangan dari berbagai tempat pun berdatangan. Mulai dari komunitas ayah tunggal, sekolah-sekolah, hingga seminar parenting di kota besar. Namun di balik semua sorotan itu, Rino tetap rendah hati. Ia tak pernah mengubah gaya hidupnya. Rumah kontrakan kecilnya tetap sama, hanya diperbaiki sedikit agar tidak bocor saat hujan. Ia masih belanja di warung dekat gang, menyapa tetangga, dan mengantar Arka ke sekolah setiap pagi. Suatu hari, Rino menerima surat resmi dari universitas negeri terkenal. Isinya mengejutkan, beasiswa penuh untuk Arka dari taman kanak-kanak hingga jenjang S1, atas nama penerima inspiratif kategori Ayah Pejuang. Mata Rino berkaca-kaca saat membaca surat itu. "Arka, kelak kamu bisa sekolah tinggi. Kamu nggak perlu ngangkat semen kayak ayah. Tapi kalau suatu hari kamu harus kerja kasar, pastikan kamu tetap punya harga diri." Di lain sisi, Della juga berubah. Setelah pertunangannya batal dan semua orang tahu aibnya, ia memilih meninggalkan rumah orang tuanya dan pindah ke kota sebelah. Ia menyewa kamar kecil dan bekerja sebagai staf administrasi di toko bangunan. Setiap akhir pekan, ia datang ke kontrakan Rino untuk menjenguk Arka. Tak jarang ia mengajak Arka bermain ke taman, membacakan dongeng, bahkan sesekali membawa oleh-oleh makanan kecil. Tapi Della tahu, waktu tak bisa menghapus luka begitu cepat. Suatu sore, Della berdiri di depan pintu kontrakan Rino. Tangannya gemetar sambil membawa selembar kertas. "Rin," ucapnya pelan. Rino membuka pintu, mengenakan singlet putih dan celana pendek. Ia menatap Della dengan tatapan tenang. "Ada apa?" Aku ingin tanda tanganmu di sini."
Aku mau. Hak asuh Arka tetap di kamu. Aku sudah pikirkan baik-baik. Aku nggak punya hak atas anak yang selama 5 tahun aku tinggalkan. Rino membaca surat itu pelan-pelan. Lalu menatap Della. Lama. Kamu yakin? Della mengangguk. Air matanya menetes. Aku sudah gagal jadi istri. Aku juga gagal jadi ibu. Tapi, aku ingin menebus semuanya. Biarkan aku tetap datang tiap minggu. Menjadi sahabat untuk Arka. Itu sudah cukup. Rino tidak berkata apa-apa. Ia mengambil pulpen, lalu menandatangani surat itu dengan tenang. Tapi saat ia menyerahkannya kembali, ia berkata, "Kamu masih ibunya. Jangan jadi sahabat. Jadi ibu. Sekalipun kamu pernah salah, kamu tetap bagian dari hidupnya." Della menutup wajahnya, menangis sesenggukan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara penganugerahan tokoh inspiratif di Jakarta, Rino berdiri di atas panggung dengan baju batik pinjaman. Di sampingnya, Arka mengenakan setelan kecil dan dasi kupu-kupu yang kebesaran. Rino berdiri di hadapan ratusan orang. Ia menatap penonton dan berkata, "Saya ini hanya orang biasa. Tidak sekolah tinggi, tidak punya rumah sendiri. Tapi saya punya anak, dan saya punya kehormatan. Kalau dua hal itu dirawat dengan jujur dan sabar, maka hidup kita sudah cukup." Penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Banyak yang tak kuasa menahan air mata. Namun di antara kerumunan, seseorang duduk di bangku paling belakang. Menangis tanpa suara. Della, wajahnya redup. Tapi kali ini bukan karena malu, tapi karena bangga. Dan malam itu, di kamar hotel sederhana yang disediakan panitia acara, Arka tidur dengan nyenyak di samping ayahnya. Sebelum memejamkan mata, Arka berbisik, "Ayah, aku nanti mau jadi kayak ayah. Punya ransel ajaib yang bisa nyelamatin hidup orang." Rino tersenyum, lalu memeluk anaknya. "Gak usah jadi kayak ayah, Nak. Cukup jadi dirimu sendiri. Tapi jangan lupa bawa ransel, yang isinya bukan cuma barang, tapi juga harga diri." Dan malam pun menutup tirai cerita itu, dengan sunyi yang tenang dan haru yang mengalir. Hujan turun deras membasahi atap-atap kota malam itu. Di dalam kontrakan kecil yang kini lebih tertata, Rino duduk bersila di atas lantai, membuka kembali ransel yang sudah lama tergantung di dinding. Bukan karena ia akan pergi kerja seperti dulu, tapi karena malam itu, ia ingin memperlihatkan kepada Arka, apa arti sebenarnya dari benda yang dulu menyimpan separuh perjuangannya. "Arka," panggilnya lembut. Anak laki-laki itu datang menghampiri, duduk di pangkuan ayahnya. "Ayah mau tunjukin sesuatu." Rino membuka resleting ransel perlahan. Di dalamnya, masih tersimpan dokumen-dokumen lama, buku tabungan, dan foto-foto usang. Namun yang paling menonjol adalah sebuah lembar kertas lipat. Sudah kuning dimakan waktu. "Apa itu, Yah?" tanya Arka dengan mata bulat penuh penasaran. Rino tersenyum. "Ini surat yang dulu pernah ayah tulis. Tapi belum pernah ayah kasih ke siapa-siapa. Waktu itu ayah nulis ini buat kamu. Kalau suatu saat nanti ayah nggak ada." Arka terdiam. Ia tahu, ayahnya bukan orang yang suka berbicara dengan kata-kata puitis. Tapi malam itu, Rino membaca isi surat itu perlahan, dengan suara parau dan penuh perasaan. "Untuk Arka, anakku, kalau kamu membaca ini suatu hari nanti, mungkin ayah sudah nggak bisa cerita langsung. Tapi ketahuilah, ayah pernah berdiri di tengah ruangan penuh tawa, dan jadi orang paling dihina. Tapi ayah tetap berdiri. Bukan karena ayah kuat, tapi karena kamu ada di pelukan ayah. Kamu yang kasih ayah alasan buat nggak menyerah. Ransel ini bukan cuma buat bawa barang, tapi tempat ayah simpan harapan, impian, dan bukti bahwa hidup itu bukan tentang seberapa kaya kamu, tapi seberapa tegak kamu berdiri saat dunia meremehkanmu. Kalau kamu dewasa nanti, bawa juga ranselmu sendiri, tapi pastikan isinya bukan uang atau emas, tapi kebenaran, keberanian, dan cinta." Arka menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia memeluk ayahnya erat. "Terima kasih, ayah.
Karena ayah nggak pernah tinggalin aku. Beberapa minggu kemudian, Arka kembali masuk sekolah. Tapi kali ini ada yang berbeda. Di mading sekolahnya, terpasang artikel koran yang menampilkan wajah ayahnya, dengan headline besar, "Dari Kuli Jadi Teladan, Kisah Rino dan Ransel Kehormatan." Salah satu guru memanggil Arka. "Arka, kamu boleh bercerita ke teman-teman tentang ayahmu? Mereka ingin dengar kisah kalian." Dengan malu-malu tapi percaya diri, Arka maju ke depan kelas. Ia membawa ransel kecil berwarna biru, mirip dengan milik ayahnya dulu. "Nama saya Arka. Ayah saya dulu dihina karena miskin. Tapi ayah saya bilang, orang yang paling miskin adalah yang hidup tanpa harga diri. Dan saya bangga, karena ayah saya tidak pernah kehilangan itu." Kelas hening. Bahkan beberapa guru meneteskan air mata. Hari-hari berlalu. Kehidupan mulai berjalan normal kembali. Namun suatu malam, Rino duduk di beranda kontrakannya, memandangi langit. Langit malam itu terang. Tapi hatinya terasa penuh sesak. Ia membuka ponsel lamanya, melihat kembali pesan-pesan lama. Hingga akhirnya, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum. Ini Haris. Boleh saya bertemu Bapak? Ada yang ingin saya sampaikan." Haris, pria yang dulu batal menikah dengan Della. Rino sempat terdiam. Ia tak tahu maksud pesan itu, tapi ia membalas dengan satu kalimat. "Silakan datang. Saya di rumah seperti biasa." Keesokan malamnya, Haris datang. Ia masih tampak rapi dan berwibawa, namun kali ini, auranya jauh lebih tenang dan rendah hati. "Makasih udah nerima saya, Pak Rino," katanya sopan. Rino menyilakan duduk, menyuguhkan kopi hitam. "Ada apa, Mas Haris?" Haris menghela napas. "Saya sudah lama mengikuti kabar Bapak dan Arka, dan saya merasa saya punya hutang." Rino mengerutkan kening. Haris melanjutkan, "Dulu saya marah sama Della, tapi sejujurnya, saya juga takut menghadapi kenyataan. Saya pergi, bukan karena benci, tapi karena saya pengecut. Tapi melihat bagaimana Bapak membesarkan Arka, saya malu. Saya iri." Rino menatap pria itu, dalam diam. "Kalau Bapak izinkan, saya ingin jadi bagian kecil dari hidup Arka. Bukan mengambil, bukan menggantikan, tapi menebus. Dengan cara apapun yang Bapak anggap pantas." Suasana hening. Angin malam berembus lembut. Rino lalu tersenyum. "Kita bukan musuh, Mas. Kalau niatnya baik, silakan datang. Tapi ingat, Arka nggak butuh orang hebat. Dia hanya butuh orang yang setia." Haris menunduk. "Terima kasih, Pak." Dan sejak saat itu, Haris sesekali datang, membawa buku, membacakan cerita, atau sekadar mengajak Arka bermain bola. Della juga masih rutin hadir. Mereka tak pernah menjadi pasangan, tapi perlahan menjadi keluarga, dalam bentuk yang tak sempurna, tapi saling menerima. Rino pun tetap menjadi Rino. Mandor lapangan yang tiap malam menulis catatan kecil di buku usang, dan menyimpan semuanya di dalam ransel itu, yang kini digantung di paku dinding, sebagai lambang kehormatan dan kisah panjang yang tak bisa dihapus oleh waktu. Matahari pagi menyinari kota dengan lembut. Cahayanya menyusup ke jendela kecil kontrakan Rino. Di dalamnya, suasana hangat mengalir. Aroma nasi goreng sederhana buatan Rino menyebar di udara. Arka sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Duduk di kursi kecil sambil menyantap sarapan dengan senyum ceria. "Yah, nanti siang Arka tampil baca puisi di sekolah. Temanya tentang ayah," ucap Arka penuh semangat. Rino menoleh sambil tersenyum. "Wah, hebat dong. Tapi Arka nggak perlu puji ayah ya. Ayah cuma orang biasa." Arka menggeleng. "Tapi ayah luar biasa di mata Arka." Kalimat itu menghentikan gerak tangan Rino. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, pura-pura mengaduk telur gorengnya. Setelah Arka berangkat sekolah, Rino duduk di depan kontrakan sambil membuka catatan tua yang ia simpan di dalam ransel lamanya. Di halaman pertama,
Ada satu tulisan yang selalu ia baca ulang. Jangan takut dihina karena miskin, tapi takutlah jika hilang kehormatan hanya karena ingin diterima oleh dunia. Siang itu, Rino datang ke sekolah Arka. Aula sederhana dipenuhi orang tua murid. Di panggung kecil, berdiri beberapa anak yang bergiliran membaca puisi tentang ayah mereka. Ada yang mengenang ayah mereka yang sibuk kerja. Ada pula yang bercerita tentang ayah yang hobi memancing. Lalu giliran Arka. Bocah kecil itu melangkah ke panggung. Tubuhnya kecil, tapi langkahnya tegak. Ia berdiri di depan mikrofon dan membuka lembaran kertas. Ayahku tidak pernah punya mobil. Tidak pernah memakai jas. Tapi ia menggendongku ketika dunia menolakku. Ia membawa ransel tua, yang di dalamnya bukan uang, tapi harga diri. Ketika semua tertawa melihatnya, ia tetap berdiri tegak. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tahu. Aku adalah alasannya untuk bertahan. Ayahku, seorang kuli yang dipanggil hina, tapi di mataku, ia adalah istana. Suasana aula hening. Tak satu pun tepuk tangan terdengar, karena semua yang hadir sedang berjuang menahan air mata. Di kursi paling belakang, Rino menunduk. Tangannya menggenggam erat ransel lusuh di pangkuannya. Air matanya menetes diam-diam. Ia tak butuh pujian. Tapi hari itu, ia tahu, perjuangannya tak sia-sia. Beberapa bulan berlalu. Hidup berjalan sederhana tapi tenang. Rino kini lebih dikenal di lingkungan sekitarnya. Ia diminta menjadi narasumber di berbagai kegiatan kemasyarakatan, bukan karena gelarnya, karena ia tak punya, tapi karena integritasnya. Suatu malam, saat ia sedang memperbaiki pintu belakang kontrakan, tetangganya datang menghampiri. Pak Rino, besok ada undangan dari Balai Kota. Katanya Pak Wali Kota mau kasih penghargaan langsung buat Bapak. Rino hanya tersenyum. Terima kasih. Tapi boleh saya tahu, penghargaan itu atas nama siapa? Dari masyarakat. Katanya, untuk sosok yang membuat kami semua belajar, bahwa kehormatan bukan milik orang kaya saja. Hari penghargaan itu datang. Rino berdiri di podium sederhana, mengenakan batik tua yang sudah disetrika berkali-kali. Ia berdiri di depan pejabat, guru, tokoh masyarakat, dan ratusan warga. Tapi saat diminta bicara, ia tetap merunduk rendah hati. Saya bukan orang hebat. Saya cuma ayah, yang dulu datang ke pernikahan mantan istri, dihina, ditertawakan. Tapi saya tetap berdiri, karena saya tahu, anak saya butuh ayah yang tidak menyerah. Suara Rino terdengar pelan, tapi menggema ke seluruh ruangan. Dan sekarang saya ingin bilang ke siapapun di luar sana yang sedang dihina, dianggap rendah, atau dipandang sebelah mata, kalian bukan kalah. Kalian hanya sedang diuji. Apakah masih sanggup berdiri dengan kehormatan, atau jatuh karena ingin diterima? Sorak-sorai memenuhi aula. Tepuk tangan panjang mengiringi sosok sederhana itu yang turun dari panggung, dengan kepala tegak dan senyum tenang. Di rumah, malam itu, Rino menyimpan penghargaan itu bukan di lemari kaca, tapi di dalam ransel tuanya. Ia tetap percaya, ransel itu bukan sekadar kantong kain, tapi tempat semua perjuangan, luka, cinta, dan doa tertumpuk jadi satu. Dan di sisi lain kamar, Arka menulis sesuatu di buku hariannya. Halaman terakhir berisi satu kalimat. Ayahku mengajarkan bahwa kehormatan tidak bisa dibeli, tapi bisa diwariskan.